Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses para peternak Indonesia dan salam sukses para subscriber semuanya. Selanjutnya salam sukses bagi para pemirsa dimanapun berada. Terima kasih kami ucapkan kepada para pemirsa semuanya yang sudah mendukung channel Junaidi Ipuh. Semoga konten yang kami sajikan bisa bermanfaat bagi para pemirsa semuanya. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan membagi tentang perubahan kandang saya. Ini kalau tidak salah ini sudah perombakan yang keempat kalinya. Ini sudah perombakan yang keempat kalinya. Kegunaannya yang tidak lain tidak bukan, pertama sekali mengoptimalkan penggunaan lahan, penggunaan kandang, dan juga untuk mengoptimalkan, memaksimal sebaik mungkin untuk pembudidayaan maggot BSF. Baik para pemirsa semuanya, seperti para pemirsa lihat di video ini, jadi kandang baterai saya ini saya tingkat 2 lagi. Kemarin itu berbentuk seperti tangga, ini kita tingkat 2 lagi, jadi 2 tingkat. Dan di bawahnya itu adalah ada alas kohe ayamnya. Dan di setiap pagi saya membersihkan kohe ayamnya itu, dan kohe ayamnya kita berikan ke maggot BSF sebagai bahan, sebagai media pakan maggot BSF. Dan di sini adalah juga di kotak-kotak biopon. Biasanya pada waktu panen saya memanfaatkan kotak-kotak ini untuk media panennya, untuk tempat panennya. Dan sekarang ini para pemirsa semuanya, saya mencoba memanfaatkan maggot BSF sebagai pakan ayam. Seperti ini bentuknya. Ini kita campur dengan bahan-bahan lain sehingga menjadi seperti ini, dengan cara tetap sistem cara fermentasi. Kemarin saya membuat sejenis seperti pelet, cuman terkendala masalah tempat penjemuran. Ini tahap sekarang ini saya coba sistem fermentasi, mudah-mudahan nanti pertumbuhan ayamnya bisa bagus. Jadi para pemirsa semuanya, untuk sementara bisa saya informasikan, satu biopon ini kalau kita cuma memanfaatkan kohe ayam untuk media pakan maggot BSF, itu diperkirakan bisa kita menabur larva maggotnya itu berkisaran 4 gram, paling banyak itu sekitar 5 gram. Karena kalau kebanyakan kita harus menambah pakan lain sebagai pakan tambahannya. Karena dengan kohe ayam sendiri itu tidak mencukupi. Ini medianya bisa kita lihat, ini medianya cukup kering. Medianya cukup kering. Ini kemungkinan juga pakan untuk maggotnya masih kurang. Kemarin ini kita menambahkan pakan maggotnya itu dari kandang panggung, juga menggunakan V ayam, dan ditambah juga sebagai pakan tambahannya itu saya menggunakan ampas kelapa. Jadi untuk pakan maggot yang saya budidaya ini cuma 2 macam, kohe ayam dengan ampas kelapa. Di sini pun juga sama, menggunakan kohe ayam dan ampas kelapa. Jika kohe ayamnya tidak mencukupi, maka saya akan mencari ampas kelapa di pasar. Ininya juga cukup kering para pemirsa semuanya. Ini sebenarnya kalau kita sudah
kita mau memanennya juga sudah bisa. Jadi waktu panennya ini saya bisa sampaikan itu tergantung dari kebutuhan kita. Jadi selama saya budidaya maggot BSF ini, pada intinya kalau kita memaksimalkan untuk budidaya maggot BSF itu pakannya itu pakannya harus mencukupi. Jadi kalau pakan maggotnya ini bisa mencukupi, itu pertumbuhan maggotnya akan lebih cepat. Seperti inilah kondisi ayam yang saya pelihara. Ini ayam pejantan, umurnya lebih kurang ini sekitar 4 minggu lebih kurang. Seperti ini kondisinya. Pada para pemirsa semuanya, jika bertanya masalah racikan pakannya ini yang menggunakan maggot BSF, ini belum bisa saya publikasikan dikarenakan saya masih dalam tahap uji coba. Karena kalau dilihat kondisi ayamnya itu cukup lahap untuk memakan pakan yang kita berikan, pakan olahan yang kita berikan. Pakan fermentasi ini saya berikan itu setelah di kandang pembesaran. Jadi selama di masa brooding itu tidak menggunakan pakan fermentasi. Tetap menggunakan itu full pabrikan pada waktu masa brooding. Di sini saya uji coba itu untuk pakan itu dua macam. Yang pertama yaitu ini pakan oplosan yang biasa saya pakai. Yang bawah ini, untuk yang bawah berikut yang di sana juga, yang bawah yang sebelah sini ini juga menggunakan pakan fermentasi. Yang di atas ini saya menggunakan pakan oplosan dalam bentuk kering. Bisa pemirsa lihat. Kondisi kandangnya seperti ini. Jadi bagi para pemula yang ingin mencoba beternak ayam, sebaiknya pelajari dulu pola kandang seperti apa yang lebih baik dan yang lebih efektif. Alhamdulillah para pemirsa semuanya, setelah saya budidaya maggot BSF ini, lalat bisa dikatakan itu berkurang 90%. Lalat bisa berkurang 90%. Untuk bau itu bisa dikatakan sekitar 90% hilang. Jadi kalau kita ngomong ini tidak bau, itu tidak mungkin, karena kita memelihara hewan, jadi pasti bau itu pasti ada. Cuman tingkat baunya apa terlalu menyengat atau tidak. Setelah itu lagi kelebihannya, maggot BSF-nya itu bisa kita olah menjadi pakan ayam. Baik para pemirsa semuanya, sekian dulu update saya pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.